Yes. Alhamdulillah. Sejarah mencatat, protes yang dilayangkan PSSI langsung dapat respon positif dari FIFA. Potensi dibatalkannya skor akhir 2-2 itu semakin besar. Pertandingan potensi diulang. Simak cerita selengkapnya. Cristiano Ronaldo angkat bicara tentang wasit yang pimpin laga Indonesia versus Bahrain. Dia sudah menduga akan adanya kecurangan dari wasit Timur Tengah. Indonesia jangan tinggal diam. PSSI memastikan mengirim surat protes ke AFC dan FIFA terkait hasil Indonesia versus Bahrain yang diwarnai keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang penuh kontroversi. PSSI menilai kepemimpinan Ahmed Al-Kaf, wasit asal Oman tersebut berat sebelah. Anggota ex-co PSSI Arya Sinulinga belak-belakan bahwa pihaknya kesal dengan kepemimpinan wasit tersebut. Puncaknya adalah penghujung pertandingan yang berujung pada hasil 2-2 antara Indonesia versus Bahrain. Padahal waktu pertandingan sudah melewati 90 tambah 6 menit dan Indonesia sudah unggul 2-1. Tapi wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf tidak meniupkan peluit berakhirnya pertandingan meski telah melewati batas injury time. Perlu diketahui wasit memberikan tambahan waktu babak kedua selama 6 menit. Timnas Indonesia merasakan kesialan di akhir babak kedua. Pasalnya Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Mohamed Marhoon pada menit ke-9. Para pemain timnas Indonesia di bangku cadangan melakukan protes keras kepada wasit. Hingga akhirnya ketua badan tim nasional Sumarji diganjar kartu merah. Selepas gol itu wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf langsung meniup peluit berakhirnya laga timnas Indonesia versus Bahrain. Kedua tim harus puas bermain imbang 2-2 pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain, FIFA Kamis (10 Oktober 2024). Kami sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit. Dia seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga Jumat (11 Oktober 2024) dilansir dari Bola Sport. Arya Sinulinga mengatakan dalam waktu dekat ini surat protes akan segera dikirim. PSSI ingin AFC dan FIFA melihat kepemimpinan wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf. Apalagi PSSI juga kaget bahwa di laga tersebut wasit yang bertugas berasal dari Federasi Sepak Bola yang sama. Ya, Bahrain dan Oman masih satu naungan di Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF). Ada sejarah FIFA ulang pertandingan di kualifikasi Piala Dunia di 2016. Dikutip dari Antara pada 2017, FIFA dikabarkan memerintahkan laga kualifikasi Piala Dunia antara Afrika Selatan AFSEL melawan Senegal digelar ulang menyusul wasit yang memimpin laga tersebut dihukum atas perkara pengaturan pertandingan. Laga pada November 2016 yang akan diulang November tahun ini itu dimenangi oleh Afrika Selatan dengan skor 2-1 setelah wasit asal Ghana Joseph Lamtey memberikan penalti kontroversial. Lamtey pada awalnya diskors selama 3 bulan oleh CAF Federasi Sepak Bola Afrika karena memberikan hukuman handball yang sebenarnya tidak ada. Dan FIFA menjatuhkan larangan seumur hidup untuk wasit itu pada Maret. Jadi benar ada kemungkinan untuk pertandingan ulang laga Indonesia versus Bahrain ini. Namun yang jadi pertanyaannya apabila diulang apakah kita semua mau? Ada kemungkinan kita juga malah bisa jadi kalah ketika laga diulang, dan pasti membuat jadwal semua pemain harus dirubah, padahal pemain juga memiliki tanggung jawab di klub masing-masing. Kabar tentang dugaan kecurangan wasit dalam pertandingan Indonesia versus Bahrain semalam telah menyulut kemarahan publik di seluruh Asia. Berbagai negara di Asia, kecuali kawasan Timur Tengah, menyatakan dukungan penuh terhadap Indonesia dan mendesak FIFA untuk segera mengusut kasus tersebut. Para pengamat, supporter,
Hingga media di berbagai negara Asia sepakat bahwa keputusan wasit yang memberikan waktu tambahan yang terlalu lama telah mencederai semangat fair play. Dan mereka menuntut keadilan bagi Indonesia. Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Vietnam secara terbuka menyatakan solidaritas mereka dengan timnas Indonesia. Di berbagai platform media sosial, tanda pagar #JusticeForIndonesia dan #FIFAInvestigator sempat menjadi tren di banyak negara Asia. Banyak yang beranggapan bahwa keputusan wasit terlalu memihak kepada Bahrain, sehingga gol di menit-menit akhir yang kontroversial itu dianggap tidak sah. Ini bukan sekadar masalah antara Indonesia dan Bahrain, tetapi tentang integritas olahraga yang kita cintai. Kami mendukung Indonesia untuk mengajukan protes resmi kepada FIFA, kata seorang analis sepak bola dari Korea Selatan. Negara-negara Asia Tenggara juga bersatu memberikan dukungan moral dan diplomatik kepada Indonesia dalam memperjuangkan keadilan di lapangan hijau. Namun negara-negara Timur Tengah termasuk Bahrain tampaknya tetap bertahan dengan sikap diam dan tidak memberikan tanggapan yang jelas atas tudingan kecurangan tersebut. Beberapa media dari kawasan tersebut justru menyebut bahwa pertandingan berjalan dengan adil meskipun banyak pihak di luar kawasan mereka meragukan klaim tersebut. Dukungan luas dari negara-negara Asia di luar Timur Tengah diharapkan akan memberikan tekanan tambahan kepada FIFA untuk melakukan investigasi mendalam. Banyak yang berharap agar kasus ini menjadi titik tolak perbaikan dalam pengawasan pertandingan internasional, terutama dalam hal penunjukan wasit yang dianggap lebih netral dan adil. Dengan seluruh Asia mendukung Indonesia, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa FIFA segera mengambil tindakan yang tegas untuk menjaga keadilan dan sportivitas di dunia sepak bola internasional. Cristiano Ronaldo memberikan komentar terkait pertandingan Indonesia versus Bahrain yang berakhir imbang 2-2 semalam. Dalam pernyataannya, Ronaldo secara terbuka mengkritik keputusan wasit yang memperpanjang masa tambahan waktu lebih dari seharusnya yang akhirnya memungkinkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan. Menurut Ronaldo, gol tersebut seharusnya tidak sah karena terjadi 3 menit melewati batas waktu tambahan. Seharusnya wasit sudah meniup peluit panjang. Saya tidak mengerti bagaimana mereka bisa membiarkan permainan berlanjut begitu lama. Gol itu jelas tidak sah, pertandingan sudah selesai, ujar Ronaldo dalam sebuah wawancara pasca pertandingan. Ronaldo menambahkan bahwa ia sudah sering memperhatikan pola seperti ini dalam pertandingan yang dipimpin oleh wasit Timur Tengah. Ini bukan pertama kali. Saya sudah lama mencurigai wasit dari wilayah ini, mereka kerap membuat keputusan kontroversial yang merugikan lawan. Saya tidak yakin dengan integritas beberapa wasit yang memimpin di level internasional ini, tambahnya. Pernyataan ini segera menjadi perbincangan hangat di media sosial, terutama di kalangan supporter Indonesia. Banyak netizen yang setuju dengan Ronaldo merasa bahwa wasit tidak berlaku adil dalam pertandingan tersebut. Beberapa pengamat juga menyoroti bahwa Bahrain sering kali diuntungkan dengan keputusan-keputusan yang merugikan timnas Indonesia, terutama pada fase-fase krusial pertandingan. Laga tersebut awalnya berlangsung dengan tempo yang tinggi, di mana Indonesia menunjukkan perlawanan sengit melalui gol-gol cepat dari lini serang. Namun keputusan wasit yang memberikan tambahan waktu lebih lama dari yang diumumkan dianggap sangat merugikan. Ronaldo yang menjadi saksi langsung pertandingan tersebut berulang kali mengungkapkan kekecewaannya. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi begitu melihat wasit yang memimpin pertandingan, ujarnya. Komentar Ronaldo menambah bahan bakar pada polemik seputar keputusan wasit dalam pertandingan sepak bola internasional, khususnya di wilayah Asia. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang berharap FIFA segera mengambil langkah terkait kasus-kasus seperti ini agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mencederai semangat fair play dalam olahraga sepak bola. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan timnas Indonesia. Pasalnya, dia melihat di media sosial para pemain timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0 hingga 10. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Ia menyebut para pemain di skuadnya punya energi besar dan selalu menikmati sesi latihan.
Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers dilansir bolasport.com dari PSSI TV. Makanya terlihat energi timnas Indonesia naik. Attitude energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, tambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Tae-yong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Soal hasil terakhir yang kita kalah 0-10 di stadion ini, saya baru dengar fakta tersebut kemarin, ujar Shin Tae-yong. Yang lalu biarlah berlalu, yang terjadi sudah terjadi. Besok hasilnya tidak ada yang tahu dan yang jelas kami akan siap bantai Bahrain di kandangnya sendiri malam ini, tambahnya. Sementara itu, Shin Tae-yong juga menilai bahwa Bahrain meraih hasil cukup baik di 2 laga sebelumnya, sama seperti Indonesia. Saya pikir Bahrain juga meraih hasil yang baik di awal-awal turnamen, mulai dari laga perdana melawan Australia. Sayangnya mereka harus dikalahkan oleh Jepang, kata Shin Tae-yong. Dari sisi kami, kita mendapatkan hasil yang bagus di 2 laga sebelumnya melawan Arab Saudi dan Australia. Kita mendapatkan 2 hasil imbang, itu meningkatkan kepercayaan diri kami. Kami tetap berusaha untuk berkembang. Saya berharap pertandingan besok melawan Bahrain kita bisa mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Semua pemain timnas Indonesia sudah kumpul, termasuk Mas Hilgers, jelang melawan Bahrain. Ini kata pelatih Shin Tae-yong soal bek barunya tersebut. Indonesia akan melawan Bahrain di Stadion Nasional Bahrain Kamis (10 Oktober 2024) pada babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia membawa 2 pemain anyar ke laga itu. Keduanya adalah Mas Hilgers dan Liano Reijnders. 2 pemain itu baru menjadi WNI dan langsung dibawa ke skuad. Per Selasa (8 Oktober 2024), semua pemain sudah berkumpul untuk menggelar latihan, termasuk Maarten Paes, Mas Hilgers, dan Liano. Kemarin ada pemain yang baru bergabung dan hari ini juga, termasuk Maarten Paes yang sudah tiba di sini bersama kita. Tadi kami menggelar sesi latihan yang berfokus ke conditioning, kata Shin Tae-yong selesai memimpin sesi latihan, dalam rilis yang diterima dari official timnas Indonesia. STY kemudian menyoroti Mas Hilgers. Bek Twente itu disebut sudah langsung berlatih dan diharapkan bisa tampil bagus buat tim. Mas Hilgers datang kemarin menempuh perjalanan jauh dan lama, dia berfokus ke pemulihan dan harapannya dia bisa tampil bagus untuk tim, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Timnas Indonesia kini berada di urutan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 2 poin, hasil 2 kali imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara Bahrain di atasnya dengan sudah meraih 3 poin, usai sempat menang sekali dari 2 laganya. Cristiano Ronaldo, ikon sepak bola dunia yang saat ini membela Al Nassr di Liga Arab Saudi, dikabarkan akan menghadiri laga Indonesia melawan Bahrain besok. Ketertarikan Ronaldo terhadap laga ini bukan tanpa alasan. Sang mega bintang ingin menyaksikan langsung perkembangan sepak bola Indonesia yang kini sedang menjadi sorotan berkat deretan pemain naturalisasi dan pelatih berkelas internasional, Shin Tae-yong. Ronaldo yang dikenal sebagai sosok yang peduli terhadap perkembangan sepak bola di berbagai negara, khususnya di Asia, menyampaikan ketertarikannya untuk menonton pertandingan ini melalui wawancara dengan media setempat. Dia menyebut bahwa sepak bola di Asia, terutama di negara-negara seperti Indonesia, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya terekspos di panggung internasional. Saya sangat penasaran melihat bagaimana Indonesia berkembang. Saya mendengar banyak hal baik tentang mereka, terutama setelah banyak pemain diaspora bergabung. Saya pikir pertandingan melawan Bahrain akan menjadi salah satu yang menarik, ujar Ronaldo. Keputusan Ronaldo untuk menonton laga ini juga dianggap sebagai bentuk dukungan moral bagi para pemain Indonesia. Para pemain Garuda diperkirakan akan semakin termotivasi untuk menunjukkan performa terbaik mereka di hadapan sang legenda. Kehadiran Ronaldo diprediksi akan menjadi magnet besar tidak hanya bagi penonton di stadion, tetapi juga bagi jutaan penggemar yang akan menyaksikan laga tersebut secara daring. Selain itu, Ronaldo juga dikabarkan tertarik dengan filosofi sepak bola Asia yang sedang berkembang pesat. Dia ingin memahami lebih dalam bagaimana tim-tim Asia, termasuk Indonesia, beradaptasi dengan gaya permainan modern dan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Indonesia, kehadiran Ronaldo merupakan suatu kehormatan besar.
Pelatih Shin Tae-yong menyatakan bahwa ini akan menjadi momen spesial bagi timnya. Tidak setiap hari kita bisa bermain dengan sosok seperti Cristiano Ronaldo yang ada di tribun. Ini adalah kesempatan emas bagi anak-anak untuk tampil maksimal dan menunjukkan kualitas mereka, ucap Shin. Pertandingan ini tentu akan menjadi sorotan dunia, terutama dengan perhatian dari salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Dukungan moral dan ketertarikan Ronaldo memberikan dorongan tambahan bagi Indonesia dalam laga penting ini. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong angkat bicara andai pasukan Garuda lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia masih on the track untuk meraih mimpinya lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saat ini pasukan Garuda telah menjalani 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dengan hasil 2 kali imbang. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menegaskan bila dirinya menginginkan target realistis yakni berada di peringkat 3 atau 4. Shin Tae-yong tak ingin membebani pemainnya dengan target yang tak realistis. Sehingga ia selalu mengatakan bila target Timnas Indonesia adalah memunci peringkat 3 atau 4. Saya berpikir jika Anda mengatur target dan melakukan yang terbaik, mimpi Anda akan terwujud, kata Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari media Korea, Isplus. Jika kita mengalahkan 2 tim ini, kita bisa dengan mudah mencapai peringkat 3 atau 4. Saya kira putaran ketiga ini adalah perjuangan paling keras kita, tambahnya. Shin Tae-yong pun berandai-andai jika dirinya berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengatakan akan mempertimbangkan hidup di Indonesia seumur hidupnya. Saya mungkin akan hidup di Indonesia seumur hidup saya, ujarnya sambil tersenyum. Hidup di Indonesia sangat menyenangkan, tambahnya.